Ya sebenarnya apa yang disampaikan sama Bara JP, Jokowi hari ini tuh soal nasib Gibran aja. Jokowi kan emang dari dulu begitu gitu. Cuma mikirin anaknya, persetan sama urusan bangsa. Ya karena sebelumnya para relawan ini kan begitu pede sekali, ngotot sekali untuk mencapreskan Gibran. Selamat malam semuanya. Hari ini cerita kubu Jokowi atau geng Solo nampaknya sedang hancur-hancurnya. Ya karena apapun yang mereka rencanakan itu kayak nggak berjalan sempurna gitu. Karena setelah Budi Ari Ketum Projo dipecat atau dibuang dari Kabinet Merah Putih, tidak lagi menjadi menteri, tiba-tiba beberapa hari setelahnya Bara JP, relawan Bara JP membuat sebuah acara yang nggak terlalu jelas sebenarnya itu acara apa dan bagaimana. Tapi intinya di acara tersebut muncul satu statement dari Bara JP bahwa Bara JP relawan Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Wah, ini beritanya ada di segelintir media-media besar atau media mainstream di Indonesia. Tapi itu tidak berhasil memancing keributan, itu tidak berhasil membuat elit politik ikut berkomentar. Semuanya diem gitu, kayak anyep aja gitu. Sehingga acara yang digelar oleh Bara JP yang cukup besar, ya miliaran rupiah lah itu habisnya. Udah ngundang wartawan, udah placement di mana-mana gitu kan. Tapi ini tidak berhasil membuat para elit politik kita itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Bara JP terkait usulan Prabowo Gibran 2 periode atau dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Semuanya sepi, bahkan Demokrat yang biasanya agak-agak cerewet gitu ya, agak responsif kalau menanggapi sikap-sikap pro Jokowi atau relawannya gitu ya. Ini sekarang diem aja, semuanya anyep gitu ya. Dan ya mungkin mereka melihat bahwa Bara JP ini apa gitu. Ya relawan kan, Bara JP itu kan JP-nya itu kan Jokowi presiden gitu kan. Ini sekarang kan Jokowi udah nggak presiden. Ngapain dia muncul lagi gitu kan. Apakah mereka merasa bahwa Pak Jokowi masih jadi presiden? Nggak ngerti gitu. Jadi ya itulah mungkin yang membuat para elit kita jadi diem aja gitu ya. Senyap. Ya, usulan 2 periode Prabowo Gibran tidak direspon sama sekali setelah Bara JP yang muncul. Kalau seandainya Budi Ari yang bicara, mungkin akan mendapatkan respon dari pejabat-pejabat di istana setidaknya atau di anggota-anggota DPR gitu ya. Tapi Bara JP yang menyampaikan itu nggak ada efeknya, nggak bergeming semuanya gitu ya. Dan gara-gara ini gitu ya, gara-gara agenda yang gagal atau pancingan yang tidak berhasil memunculkan satu diskusi baru di kancah politik nasional, hari ini Pak Jokowi memimpin langsung isu ini gitu ya. Jokowi akhirnya menyampaikan secara terbuka di media hari ini bahwa dirinya bersama relawan katanya itu memang mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi yang sebelumnya cuma Bara JP yang muncul, Jokowi nggak ada pernyataan apa-apa. Hari ini karena itu tidak berhasil, Jokowi sendiri yang turun gunung dan memberikan pernyataan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ya kita tinggal lihat saja gitu, apakah ini akan direspon sama elit atau akan kembali anyep seperti sebelumnya dan tidak direspon sama sekali oleh siapapun gitu. Dan saya kemudian coba memahami kenapa Jokowi hari ini tiba-tiba bicara seperti itu. Kenapa relawan Bara JP tiba-tiba berbicara seperti itu setelah Budi Ari atau Ketum Projo tidak lagi menjadi menteri. Ini ada faktor politik apa yang melatar belakangi atau mendorong mereka untuk menyampaikan hal yang serupa. Dari analisa saya, kayaknya Pak Jokowi memang harus mengatakan itu sekarang karena pengaruhnya itu sudah sangat jauh sekali berkurang. Tapi komitmen di tahun 2029 sampai sekarang itu masih belum ada, belum jelas tuh. Jangankan Pak Prabowo gitu ya, ketum-ketum partai ya, sebelumnya yang wah Jokowi banget, yang katanya memberikan karpet kuning, karpet biru gitu ya. Yang Jokowi katanya sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut gitu ya. Tapi kan partai-partai itu hari ini ya itu juga nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak kenal aja. Tiba-tiba asing gitu ya.
Itu mirip mantan kalian yang sebelumnya sudah sangat dekat sekali, terus kemudian putus dan ketemu lagi ya kayak nggak kenal, kayak orang baru. Itulah Jokowi dan partai-partai Kim hari ini yang terlihat ya nggak saling kenal. Selain itu, ini nampaknya juga ada apa ya, sisi-sisi kepanikan dari geng Solo atau kubu Jokowi gitu, karena beberapa orang dari pentolan-pentolan mereka itu sudah nggak berkutik gitu. Noel misalkan sudah dipenjara, Sylvester masih buronan sampai sekarang nggak berani muncul di media, kan? Ya Budi Aris sudah dipecat, kemarin Hasan Nasbi juga dipecat, diganti. Mungkin ya selanjutnya yang akan diganti itu adalah Kapolri. Nama-nama inisial orang-orang yang diajukan, yang coba diusulkan itu sudah beredar di mana-mana, dan saya ya sudah sangat yakin bahwa Kapolri pasti akan diganti tahun ini, tahun 2025. Jadi sebelum Pak Kapolri diganti, nampaknya Pak Jokowi ingin memainkan kartu terakhirnya supaya di tahun 2029 ini setidaknya ada ikatan politik lah gitu ya, atau ada kepastian soal nasib Gibran ini mau diapain. Ya karena Gibran nggak punya partai hari ini gitu ya. Ya adiknya punya sih PSI, tapi kan PSI ya, ya gitu kan gitu. Jadi dia nggak punya partai, dia tidak didukung sama elit gitu ya. Dia tidak diterima di kalangan elit, dia tidak bisa memposisikan diri, dan ketika ada acara-acara juga kayak anak hilang gitu ya, kayak bukan wapres, kayak nggak pantas saja pokoknya gitu. Jadi ya 2029 yang semakin tidak jelas itu, makanya kemudian sekarang coba dilakukan beberapa manuver lewat relawan Jokowi sendiri untuk memunculkan satu diskusi-diskusi baru terkait nasib Gibran. Ya sebenarnya apa yang disampaikan sama Bara JP, Jokowi hari ini tuh soal nasib Gibran aja. Jokowi kan emang dari dulu begitu gitu. Cuma mikirin anaknya, persetan sama urusan bangsa. Ya karena sebelumnya para relawan ini kan begitu pede sekali, ngotot sekali untuk mencapreskan Gibran gitu. Karena ya bagi mereka capresnya itu Gibran. Ya bukan Prabowo, ini cuma batu loncatan aja bagi mereka seperti itu. Makanya ketika Gibran pertama kali dilantik sebagai wapres gitu, itu kan langsung muncul, ayo lapor Mas Wapres ya kan? Bukan lapor presiden, lapor Mas Wapres. Pokoknya bikin agenda sendiri dah. Nah, sekarang itu kayaknya tidak bisa dilanjutkan cara-cara yang seperti itu. Karena ya meskipun undang-undang lewat MK sudah diubah gitu ya, bahwa presidensial threshold itu sudah dihapus, jadi untuk mencapreskan seseorang itu sudah bisa 0%, PSI sudah bisa mengusung Gibran gitu ya. Tapi faktanya di lapangan, di peta politik hari ini itu masih tetap tidak memungkinkan bagi Gibran untuk maju ya, karena selain tatapannya kosong, pelongo-pelongo, nggak ada harapan. Ya selain itu memang juga bagaimanapun ternyata tetap butuh dukungan dari partai politik gitu. Jadi ya kalau sekarang kemudian kubu Jokowi atau geng Solo tiba-tiba menyerukan Prabowo Gibran 2 periode, ini kan patut dicurigai. Ini maksudnya kemana? Katanya sebelumnya kan capres gitu kan. Kok sekarang jadi 2 periode? Apa sudah gagal? Apa sudah mulai menyerah gitu ya? Ya karena kengototan kubu Jokowi atau relawan Jokowi untuk mencapreskan Gibran di 2029 itu dampak atau efeknya itu sangat negatif sekali kepada relawan Jokowi gitu. Karena beberapa kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto itu sukses menyingkirkan relawan-relawan Jokowi. Semuanya dibersihkan. Kekuatan-kekuatan dan simpul-simpul pendanaan atau logistik itu langsung diputar balikkan sama Pak Prabowo gitu. Mulai dari Tantim misalkan. Ya yang sebelumnya kan pesta komisaris lah di sana gitu ya. Orang-orangnya Jokowi di sana. Erick Thohir masih BUMN. Sekarang sih udah Menpora, digeser juga gitu ya. Itu kan ya pesta pora gitu ya, dengan dana Tantim, ya tunjangan dan sebagainya sebagai komisaris, mendapatkan banyaklah uang dari sana untuk kemudian bisa memelihara relawan. Itu Tantimnya dihapus, kelabakan para relawan. Budi Ari dipecat, kelabakan Projo. Jadi sekarang simpul-simpul kekuasaan, kekuatan relawan Jokowi itu bisa dibilang habis gitu.
itu efek bagi saya adalah efek dari kengototan relawan untuk mencapreskan Gibran di 2029. Makanya orang-orang Jokowi relawannya jadi nggak bisa berkutik hari ini. Semuanya dihabisin. Budari dipecat, Hasan Nasbi dipecat, komisaris nggak bergerak. Erick Thohir jadi Menpora. Sempurna gitu kan. Mau ngapain lagi kalian gitu kan. Udah nggak bisa diubah itu gitu. Jadi ya dengan seruan Prabowo Gibran 2 periode katanya itu mungkin kubu Jokowi sudah mulai berhitung dan merasa bahwa wah kalau gini terus nih habis kita ini, jadi nggak ada logistik lagi kan. Udahlah kita pura-pura aja Prabowo Gibran 2 periode, nanti 2028 baru tuh setelah logistiknya besar, biayanya banyak gitu ya, sudah mengumpulkan banyak uang, simpul-simpul relawan tetap bergerak sampai 2028, barulah setelah itu kita pikirin gitu ya untuk mencapreskan Gibran. Sekarang tahan dulu deh. Udahlah, Prabowo Gibran aja, Prabowo. Kita seolah-olah dukung Prabowo aja. Ya biar gak dicurigai gitu, biar gak dihabisin. Ya. Gak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan habis betul. Ya tapi ya apakah Presiden Prabowo bisa percaya dengan suara-suara itu? Kayaknya udah sangat gak percaya gitu. Karena ya bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarga ini ya tipikal-tipikal orang yang bisa berubah, yang sangat mudah berkhianat dan nggak ada rasa bersalah untuk berkhianat atau meninggalkan orang yang pernah bersamanya gitu. Jadi ya Presiden Prabowo atau kubu Pak Prabowo nampaknya tidak mudah percaya dengan isu ini. Makanya itulah mungkin yang membuat isu atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode itu sepi hari ini, tidak direspon sama kelompok elitnya gitu. Karena mereka udah tahu semua, udahlah, drama semua itu. Itu cuma tipuan gitu, jadi jangan mudah percaya. Mungkin gara-gara itu, jadi ya mungkin kubu Jokowi mulai panik dengan itu, makanya ya sekarang coba melakukan manuver-manuver untuk memunculkan satu diskusi baru terkait nasib Gibran di 2029 seperti apa gitu. Tapi orang sudah paham, orang tidak tertarik, dan nampaknya memang Gibran tidak punya tempat sama sekali di elit politik Indonesia hari ini. Satu-satunya tempat yang mungkin bisa dimiliki oleh Gibran hanya di PSI. Itu pun kalau Kaisang bersedia ya. Itu belum tentu loh. Belum tentu sebagai adik kemudian mau mendukung kakaknya. Belum tentu gitu. Ya karena Kaisang kan juga pengen jadi wapres. Mana tahu gitu kan. Jadi ya seruan Prabowo Gibran 2 periode itu adalah bentuk kepanikan karena orang-orang Jokowi yang selama ini loyal itu kemudian dihabisi, disingkirkan dari pemerintahan, tidak punya logistik lagi, tidak punya akses kepada kekuasaan, dan itu membuat relawan atau kubu Solo jadi semakin tidak berdaya. Dan kalau ini terus dibiarkan, ya mereka jadi nggak punya kekuatan. Jadi biarlah seolah-olah tipu saja gitu ya Prabowo Gibran 2 periode. Harapannya nanti mereka bisa membangun kekuatan dan urusan 2029 pikir nanti aja gitu. Setidaknya ya dengan ini Gibran masih jadi cawapres lah gitu ya. Kalau dengan dukungan 2 periode ini gitu. Setidaknya masih cawapres gitu. Jangan sampai kemudian udah nggak cawapres, nggak capres, nggak cawapres juga di kubu yang lain gitu kan. Itu kan ya kalah sekali itu. Jadi itu kan akan membuat kubu Jokowi habis, nggak ada tersisa gitu ya, dan nampaknya memang akan mengarah ke sana gitu. Karena ya sekarang aja kita bisa lihat gitu, Gibran jadi wapres pun ketika berkuasa sekalipun nggak ada ya ke sana gitu. Tidak terlihat kekuasaan atau tanda-tanda orang-orang yang mau melakukan koordinasi dengan dia. Semuanya ya meninggalkannya gitu. Ya nanti ini ada penjelasan tersendiri, tapi ya kira-kira itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.